Sayang, 15 menit lagi video itu selesai. Kamu main aja dulu ya, nanti Ibu kasih tahu. Kamu mau main? Ya udah, kita jalan. Kita main umpet-umpet yuk. Aku yang ngumpet, kamu yang nyari aku ya. Hitung sampai 10. Ibu kan tadi ke Jepang, berangkat tadi pagi. Yaudah deh, aku balik dulu ya. Non, udah non, jangan diliatin terus fotonya. Nanti sedihnya non nggak hilang-hilang. Tuh kan fotonya Matrio kan? Non, udah dong non, jangan diliatin terus fotonya. Nanti non makin sedih, kan Mas Rio juga udah nggak ada orangnya. Non, mending sekarang kita doain aja, mudah-mudahan biar Mas Rio tenang istirahatnya di sana. Terus, ini tuh sotoy banget sih. Sotoy, apaan lo? Tahu. Oh, tahu. Dikira sotoy ayam mas. Ini dulu. Susunya. Udah dibikin capek-capek. Susu, nasi goreng. Dia dimakan juga. Aja dia makan nih. Ini dia. Iya. Lain nama lagi nih. Enggak. Jadi daripada saya nggak dimakan, nonnya habis pergi gitu aja, non. Kalau jalan lihat-lihat dong. Maaf ya, maaf. Iya, makasih. Oh ya, gue mau nanya dong kalau kelasnya gimana ya? Anak baru ya? Iya. Ini aja masuk ke lorong sini, nanti ruangannya ada di sebelah kanan. Oke. Makasih ya. Permisi, Bu. Oh, ya silakan. Masuk. Saya mau minta daftar ulang formulir kelasnya, Bu. Iya. Kamu mahasiswi baru pindah dari Bandung ya? Iya, betul. Gimana? Betah tinggal di Jakarta? Ya, gitu dong. Ya. Bentar ya? Iya. Oh, ini ada formulir yang harus kamu isi. Nanti kalau sudah kamu isi, kamu kembaliin ke saya.
Oh, tapi pagi ini kamu sudah bisa ikut kelas pertama kamu kok. Saya anterin kamu lihat loker kamu ya. Oh iya, oke. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya, kamu bisa taruh barang-barang kamu di sini. Makasih ya Bu. Mau bisa tunggu ya. Kok ngeliatin gue sih? Aneh. Kok bisa dibuka sih? Gue yakin loker. Ini, emangnya kenapa? Lu nggak tahu? Dia tahu. Kan gue anak baru di sini. Oh, anak baru. Kenapa sama Okres? Katanya dulu di jalan situ ada yang meninggal. Ya sekarang aja. Serius loh? Iya, kan lu bohong. Iya, pembukanya. Itu cara bukanya. Pikir lagi, Bol. Serius sekali. Berarti yang karena malam lu pasti disamperin sama lo. Malah halus. Baik-baik, sama lokernya. Wah, makasih banget ya. Ya ampun, tadi. Jadi lu pindah dari mana? Dari Bandung. Oh, serius Bandung? Iya, emang lu Bandung juga? Iya, sama. Iya, kok lu pindah ke sini sih? Iya, biasa kan kerjaan bokap gue. Yaudah, mendingan sekarang kita kantin aja yuk. Iya, yaudah. Aku duluan ya, buka main. Oh, ya. Udah, hati-hati. Pak, lo lihat deh cowok yang itu. Oh, itu Fandi, senior kita. Ya, 1 tahun di atas kita lah. Kenapa emang? Gak apa-apa, nanya doang. Hati gue, kenapa? Kayaknya dia nyamper kita deh. Coba lu lihat deh. Hei, boleh buka? Boleh lah ya. Sandi. Bisa. Lo nggak mau makasih lo sama gue udah bukain loker. Oh iya. Oh ini aja, dari terima kasihnya lo ini udah nyanyi dulu aja. Lo itu kalau setiap ketemu emang selalu ngeselin ini ya? Kadang, malah kadang lebih nyebelin lagi daripada ini. Gak lucu ya? Apa ya ada orang? Lala ya? Senior. Iya punya. Iya, Senior. Lo kok mau sih dikasih loker nomor 13? Hah? Lo dapet loker nomor 13? Lo tau juga? Sebenarnya sih ini udah rahasia umum di kampus kita. Semua orang juga udah berusaha buat nutupin, cuma ya isunya kesebar juga. Emangnya siapa sih yang meninggal di loker itu? Katanya sih anak kecil, cuma nggak ngerti deh anak kecil itu siapa. Mungkin anaknya satpam yang sengaja ikut bapaknya kerja kali ya. Soalnya gue juga bingung sih nggak ada yang mau ngebahas soal ini. Dan loker itu juga udah ketutup selama 10 tahun. Kebukanya ya baru sekarang. Pas lo pakai itu. Udah lu bilang aja sama Bu Lastri, suruh pindahin loker lo.
ya, daripada malam-malam nanti ada anak kecil namparin. Serius lo? Enggak gini. Ya kalau menurut gue sih semuanya pada parno aja. Ya emang ada anak kecil yang meninggal di situ. Cuma bukan berarti ada setannya juga kan? Gue setuju. Ya tapi jangan sedih ntar lo ya. Nih, lu bayangin, lu pulang dari sini malam-malam, terus lu di kamar, lemari lu terbuka tiba-tiba. Terus ada kepala keluar. Iya apaan sih? Iya sih bang. Iya lah, bercanda kali. Apaan sih? Kok jadi ngeliatin itu terus? Ini pasti ada Fanny. Jadi udah dikunci belum ya? Kenapa sih Non teriak-teriakan terus dari tadi? Bibi belum nikah Non. Bibi belum punya pacar. Bibi nggak mau mati sekarang. Bibi, kenapa sih Bibi nggak pernah ketok pintu dulu kalau mau masuk? Iya Mam. Bibi cuma mau bilang makanannya sudah siap di meja Non. Itu doang. Siapa sih yang sebelum datang? Boneka ini punya siapa ya? Halo? Ya udah gua buang ya bonekanya. Udah nih ya, nggak ada yang ngaku. Gua buang loh. Kayak gini awet muda Non pakai masker. Awet muda ini dikaget aja tau nggak? Buang nih.
Hey! Hei, Kenapa pagi-pagi udah bengong aja? Putus ya sama cowoknya ya? ini apaan sih? Enggak, gue cuman mau ngebut tidur doang. Tuh kan, bener kan? Lemari kamar lu kebuka sendiri. Panji, Canda. Iya, sorry. Canda. Kenapa sih? Tadi lo lihat ada anak kecil nggak? Lu ngejar siapa sih, anak kecil dari mana? Tadi ada anak kecil tadi bagi boneka terus pakai boneka. Anak kecil mana? Tadi nggak ada, cuma ada mahasiswa doang di sini. Ada Panji. Gue udah mulai gila deh. Lu kenapa? Cerita sama gua, ada apaan? Cerita sama gua. Anak kecil itu Pan, anak kecil itu tuh ngikutin gue terus. Anak kecil? Itu cuma bercandaan doang. Itu Rumor, bukan. gue tahu sih dia tuh dari kemarin dengan anak kecil itu. Kayak gue udah mulai beneran gila deh. Kayak gue gila deh. Mik, gini lu mikir positif aja. Gue yakin lu cuma anak kecil lewat doang, lu salah lihat. Gue harus ikhlas. apa sih kok mau aja? Enggak. Ini cuma lagi banyak pikiran aja nih. Oh, saking banyak pikirannya sampai bawa-bawa boneka kelinci ke kampus ya? Hah? Tuh. Hah? Ada apa nih, Budi? Enggak, Pak. Bukan apa-apa kok, Pak. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Mika tungguin gue dong, Mika tunggu, kenapa sih? Mika, lu tuh kenapa? Please, biarin gue pergi. Mika. Kenapa beneran deh? Lu tuh bisa cerita sama gue. Aduh, lu tuh kenapa sih? Kenapa peduli banget sama gue? Mana gue kenal? Terus, kalau misalnya kita baru kenal, gue gak peduli gitu bentang-bentang lo anak baru. Ya ampun, lu mikirnya tuh gue orang kayak apa sih? Sorry banget gue cuma. Iya ya udah ya nggak apa-apa. Tapi beneran deh, Bin. Ada apa sih sebenarnya? Lu tuh bener-bener bisa cerita sama gue. Anak kecil itu. Anak kecil siapa sih? Anak kecil itu dia ngikutin gue terus. Gue dihantuin sama si putih. Ya, kenapa lu bisa mikir kayak gitu? Iya. Tadi pagi, gue ngeliat itu boneka ada di loker gue. Dan tiba-tiba sekarang boneka itu ada di tas gue. Gimana coba caranya boneka itu ada di tas gue? Ya udah. Enggak. Gue yakin lo pasti mikirnya gue orang gila kan? Gue gila kan? Gue gak gila lah. Sumpah sejak gue punya loker itu, gue tuh dihantuin terus. Gue pusing, gue harus gimana lagi coba. Mika, tenang dulu. Ini ya, Mik, itu semua tuh cuma rumor. Bahkan satu orang pun di kampus kita tuh nggak ada yang bisa ngebuktiin kalau kejadian itu benar apa enggak. Beneran deh. Iya, tapi kenapa sejak gue pakai loker itu? Gue sekarang kayak gini, gue dihantuin terus. Ya mungkin ada yang sengaja buat ngisengin lo kali. Gue ini anak baru di sini, gue cuma kenal beberapa orang. Gue cuma yang berani ngisengin gue. Gue gak bohong loh, sumpah gue gak bohong. Gue takut banget, gue harus gimana? Sekarang gini ya, dengerin gue. Gue bakal baik-baik aja. Beneran deh, gak akan ada yang ganggu lo lagi. Mendingan sekarang
Gue temenin lo ke tempat Bu Lastri aja ya. Biar lo minta ganti aja lokernya. Supaya lo gak ketakutan kayak gini terus. Ya, ayo. Udah, jangan ketakutan kayak gitu. Pokoknya nanti paksa aja Bu Lastri. Biar lo ganti loker ya. Ya, silakan duduk. Gimana Mika? Kamu bicara apa? Maaf ya Bu, sebelumnya saya mau nanya. Ini anak ibu? Iya, ini foto almarhum anak saya. Anak ibu yang meninggal di loker nomor 13, Bu. Ini ada apa ya? Kok kamu tiba-tiba bertanya tentang loker? Saya mau pindah loker, Bu. Saya nggak mau pakai loker itu lagi. Sejak saya pakai loker itu, saya digangguin terus nih sama anak kecil. Sudah Mika, bicara kamu ini semakin tidak masuk akal. Tidak ada yang namanya hantu. Jadi nggak ada itu kamu takutkan di sini. Tadi Bu, anak kecil itu bawa boneka sama persis sama kayak di foto ini, Bu. Mika kan saya sudah bilang, loker itu baik-baik saja. Tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Kalaupun saya mau bantu kamu, saya nggak bisa. Kamu tidak ada loker yang kosong. Ya, Bu. Makasih ya. Ya. Sumpah ya, gue mendingan gak usah punya loker daripada gue punya loker tapi dihantuin terus. Tapi emang lo yakin kalau yang meninggal itu anaknya Bu Lastri? Ya yakin lah, siapa lagi? Lu lihat sendiri kan fotonya itu sama persis sama boneka yang di foto itu. Terus pas gue tanya, malah lagi jawaban sih bener dong. Jadi nyeremin banget sih. Makanya. Pada mau kemana? Gue gak mau pakai loker ini, pokoknya gue pengen tidur nyenyak. Gue gak mau dihantuin lagi. Kenapa teman lo? Sini gue bantu. Gak usah. Gak usah punya sendiri. Iya, biar gue bantu. Kenapa sih? Majuin ya. Ya udah kalau kayak gitu gue duluan ya. Boneka ini di mobil? Bener kan, Pan? Apa kata gue? Anak kecil itu tuh nurutin gue, dia ngasuhin gue. Nih, udah, tenang. Ini pasti ada penjelasan. Penjelasan apa lagi sih? Itu boneka tiba-tiba ada di mobil gue, sedangkan kucingnya aja gue pegang. Iya, udah, lu tenang. Aduh, bukan itu, gue takut banget gue gimana mati mau. Jika tenang ada aku. Udah, ada aku di sini. Aku nggak bakal biarin orang nyakitin kamu. Percaya sama aku ya. Udah, kamu pulang sekarang. Aku pulang ya. Terima kasih. Udah 2 tahun kamu tinggalin aku. Tapi kenapa ya? Kenapa aku bisa bersalah kalau aku suka sama orang lain? Apa itu salah ya? Aku kemarin gak boleh suka sama kamu.
sebaik-baiknya. Buruan turun sini. Ngapain lo kesini? Kenapa nggak boleh? Gue kan nggak bilang nggak boleh. Gue cuma nanya ngapain lo kesini. Sekarang aja lu masih kepikiran sama yang tadi. Tunggu aja gue jalan-jalan. Nggak? Jadi supaya lu bisa lupain masalah yang tadi. Gimana? Yaudah tunggu, gue ambil jaket dulu. Itu dong. Terus emang jalannya tuh kayak gitu, itu doang men, ya kan? Ya udah gitu. Kira-kira udah keburu basah gue cemplungin aja itu doang. Cuman Lagi untung banget lo lagi DO tau gak sih? sekali. Mana ada cowok ganteng kayak gue tuh kok kamu. Ih, pede banget. Ih, pede banget lu tuh pede banget. Gue senang ya, lu bisa lihat lo ketawa kayak gini. Iya sih, emang udah lama banget gue ketawa. Hah? Lu sih jadi orang tuh galau mulu. Dikit galau. Sorry, Nik. Canda. Dan bete ya. Enggak, gue apa-apa. Ya udah pulang yuk. Ya. Ayo. Ngapain di sini? Helm aku mana? Thank you. Ini untuk kamu nikah. Iya deh, terima kasih ya. Senang nih. Non, tadi anak kecil nganterin ini buat Non. Apaan ini? Nggak tahu Non, tadi anak kecil sih bilang buat Nonnya. Siapa yang kasih boneka ini? Anak kecil. Mana anak kecil mana? Mana? Udah pergi loh. Nah. Di mana Bi anaknya Bi? Mana Bi? Mana anak kecilnya mana? Ih, mana Bi anak kecilnya mana? Udah pergi Non. Emang kenapa pulang? Jangan pergi sih Bi. Ya ampun, keluar loh. Non, udah tenang. Non, kenapa sih jadi marah-marah kayak gini? Anak-anak dengan boneka ini Non. Ini pokoknya bakar boneka ini. Aku tahu supaya dibakar. Orang anak kecil meninggal di loker 13. Kan bener sih gue. Ini sih Pak. Iya? Saya mau nanya. Nanya apaan, Non? Bapak udah lama kan kerja di sini? Udah lama, Non. Kakek saya dan bapak saya juga jadi satpam di sini. Oke, Bapak berarti tahu dong cerita tentang anak yang meninggal di loker? Hah? Anak kecil apaan, Non? Tapi Bapak nggak usah Bapak nggak tahu deh. Bapak ceritain aja semuanya sama saya ya. Bener, Non. Saya nggak tahu apa-apa. Bapak ceritain semuanya sama saya. Jadi begini, Non, ceritanya. 15 tahun yang lalu,
Bu Rastri yang waktu itu masih jadi ketua admin di sini sedang kerja lembur. Kebetulan suaminya lagi kerja keluar kota. Anak mereka yang paling bontot, namanya si Dinda, gak ada yang jaga di rumah. Terus terpaksa sama Bu Lastri, si Dinda dibawa ke kampus sore itu. Namanya juga anak kecil ya non ya. Bosenan. Bu, ayo pulang. Sebentar lagi ya sayang, ini kerja ibu masih belum selesai, masih banyak. Aku bosan. Sayang, 15 menit lagi juga ibu selesai. Kamu main aja dulu ya. Kata Bu Lastri, Dinda pergi keluar sendiri. Bu Lastri pikir, si Dinda pergi nggak jauh-jauh. Kita main utak umpet yuk. Aku yang ngumpet, kamu yang nyari aku ya. Nggak taunya si Dinda malah main petak umpet. Dia ngumpet di loker yang sedang rusak. 20 menit kemudian, Bu Lastri kelar kerjanya. Dinda, kamu di mana? Dinda. Dia teriak-teriak nyari si Dinda, tapi si Dinda nggak nyaut. Terus, apa yang terjadi sama Dinda? Bu Lastri nyari Dinda sampai subuh, tapi nggak kunjung juga ketemu. Saya juga ikut bantuin, polisi juga datang. Terus, Pak. Pertama semua orang ngira kalau si Dinda bilang diculik orang. Jadi si Dinda itu ketemunya berapa hari? 3 hari kemudian, orang-orang baru nyadar kalau ada bau aneh yang keluar dari loker nomor 13 itu. Dan waktu dibuka, kasian banget non Bu Lastri. Dia teriak-teriak sambil melukin anaknya non. Saya sampai nggak tega liatnya non. Ya ampun, kasian banget Bu Lastri. Dan pada hari itu, loker nomor 13 ditutup non. Nggak boleh dipakai lagi. Sampai akhirnya non yang make. Kok Bapak bisa tahu sih? Semua orang pada gosip non. Ya udah Pak, makasih ya. Non mau kemana non? Saya mau ke dalam. Udah nggak ada siapa-siapa di dalam non. Udah Bapak tenang aja. Siapa di sana? Solusi ya? Pak Kasang? Dinda, kasian banget sih Bu Lastri. Seorang anak kepala admin meninggal di bawah loker. Ya ampun, kasian banget Dinda. Kasian banget Bu Lastri.
Panggil lo dari mana? Tadi ada pelajaran tambahan. Mani, gue udah tahu cerita semuanya. Cerita apaan? Cerita tentang Aceh Bu Lastri yang meninggal di longsor nomor 13 itu. Dan lo tau nggak? Ternyata dia baru ketemu selama 3 hari. Serius lo? Serius. Dan gue tadi habis dari ruangannya Bu Lastri. Terus gue baca koran. Dan isinya itu tentang loker itu nggak pernah dipakai selama 15 tahun. Untuk bayangan dan loker itu sekarang dipakai sama gue. Mani, gue harus gimana nih? Please, gue tenang dulu. Tenang gimana sih? Gue nggak bisa tenang dong. Gue diikuti sama hantu. Gimana gue bisa tenang? Udah gini aja, lo tenang. Sekarang ini udah malam, gue anterin lo pulang aja ya. Ntar kita pikir lagi besoknya. Ya. Yo, setelah 1 tahun ini, aku gak bisa lupain kamu. Dan selalu sedih ingat kamu. Kamu tau gak? Akhirnya aku bisa tersenyum lagi. Aku bisa jatuh cinta lagi. Hari ini aku bisa menjadi yang engkau cinta. Agar ku bisa memiliki rasa yang luar biasa untukku dan Kamu tau nggak? Biasanya kalau aku banyak pikiran atau lagi stres, aku refreshing. Jadi aku sini. Aku tempatnya. Aku suka. Akan semua yang ku Nah ya. Aku ngeliat kalau kamu sini tuh di mata kamu tuh kayak ada kesedihan gitu. cahaya hidupku. Kalau kamu ada masalah, bisa sama aku. Aku pindah Jakarta setelah mulai masalah. Kenapa? 2 tahun yang lalu, punya pacar. Iya banget ya, iya banget, iya. Dan aku udah bangun. Aku jadi tokohnya udah gak ada. Udah ya, masih kita lagi. Maafin aku udah nanya aneh-aneh. Ya gak apa-apa kan. Kamu tau gak sih selama ini kamu kalau pendem gak sedih cerita buat aku gak ada siapapun. Aku juga senang kalau kamu diberikan sama aku. Kapan-kapan kamu mau cerita sama aku. Aku bisa cerita. Kamu siapa? Kak, kayaknya setelah ini belakangan ini aku lebih dekat dari sama Pani. Iya sih. Kok pacaran sama dia? Enggak kok. Ya, gue masih gak mau dulu aja. Emang apa? Ya,
nggak apa-apa sih. Cuma gue rada khawatir aja sama lo. Khawatir? Kenapa khawatir? Enggak. Ya nggak, lupain aja omongan gue. Bentar lagi kita mau masuk kelas dulu. Mau makan dulu nggak? Bentar lagi masuk kelas ya? Gue lupa, gue harus buka kopi dulu. Gue bilang ya. Udah ada hantu di sini. Iya, memang anak saya sudah meninggal. Tapi anak saya sudah tenang. Dan anak saya bukan arwah gentayangan. Tapi Bu, sejak saya pakai loker itu, saya selalu dihantui sama anak kecil. Bahkan sekarang saya udah gak pakai loker itu aja, saya masih digangguin. Oke, sudah cukup. Kamu nih sepertinya kebanyakan nonton film horor ya. Anak sekarang itu kan senangnya nonton film yang serem-serem. Sudah lah nikah. Tolong jangan dibahas lagi ya. Nikah, saya minta maaf, saya masih banyak kerjaan. Iya maaf Bu. Jadi saya permisi dulu. Jadi dia sama sekali nggak percaya. Gue harus gimana ya? Kayaknya lo harus menangin arwahnya deh. Maksud lo? Ya, lo datang bawa sajen, pas kalian doain di pemakamannya itu, ya biar dia gak gentayangan lagi. Serius lo? Kalian berdua udah gak ada jalan lain kan? Gue setuju. Gue bakal coba cara apapun yang penting gue gak dihantui. Ya udah, kalau kayak gitu nanti kita ketemu di pemakaman ya nanti malam. Aku ikut. Kamu usah ikut. Enggak, aku ikut. Aku mau ikut. Sore aku jemput ya. Mau balik ya? Iya. Hati-hati ya, San. Ya. Kak. Gimana ya ngomongnya? Tapi maaf ya, kayak gue harus jujur deh sama lo. Ya gue tahu sekarang lo deket banget sama Fandi, bahkan lo sekarang juga udah pacaran sama dia. Tapi satu hal ya, lo tuh harus hati-hati deh sama Fandi. Maksudnya? Soalnya Fandi itu playboy. Dia itu terkenal banget di kampus kalau dia suka manfaatin cewek-cewek. Dia pura-pura baik, pura-pura so romantis. Tapi kalau misalnya dia udah mendapatkan cewek, kayak lo sekarang, ya lo bakal nggak bisa dilihat lagi sama dia. Ini lo ngomong serius beneran? Seriusan, beneran gue serius. Ya ampun lah. Lo kenapa gak ngomong dari kemarin? Kenapa lo baru ngomong sekarang? Aduh, maaf banget ya. Gimana ya, sebenarnya gue gak mau ngomongin soal ini sama lo. Tapi gue sadar, pertama kali gue ketemu sama lo tuh baik banget. Dan gue gak mau kalau lo masuk ke pergaulannya Fandi yang salah. Gini. Lo dengerin ya kata-kata gue.
Lo harus ngejauhin Fandi gimana pun caranya. Karena Fandi itu udah terkenal banget playboy di kampus. Gue gak mau kalau lo ngedapetin hal yang salah. Baik banget sih lo. Iyalah. Iya, udah kesel gue. Iya, sama-sama. Lo kan temen gue. Oh iya, jangan lupa ya, nanti malam kita ketemu di makam jam 7. Oke? Oh iya. Bisa. Hati-hati. Iya. Udah, Kak. Udah. Hei, udah siap? Hei. Kita naik motor aja. Kan kayaknya gue pergi sendirian aja deh. Ya, Kenapa? nggak apa-apa, gue lagi pengen sendirian aja. Bentar. Kenapa? Terus kamu barusan bilang apa? Gue? Gue minta maaf ya, kalau gue udah ngasih harapan selama ini sama lo. Mendingan sekarang kita nggak usah hubungan apa-apa ya. Tunggu. Mika, baru tadi siang loh, kita masih baik-baik aja. Kamu kenapa sekarang kayak gini sih? Ya aku cuma nggak mau aja, Pan. Gak bisa apa? Aku nggak bisa pacaran sama playboy kayak kamu. Nanti aku yang bakal sakit sendiri. Playboy dari mana sih? Ngacutin dari mana? Ya tuh. Bentar. Lola. Nggak penting aku ya. Mik, bentar. Itu penting buat aku, ya. Aku nggak mau kamu pikiran jelek sama aku. Aku udah baik sama kamu, aku nggak minta apa-apa sama kamu. Bentar, sekarang kamu mikirin jelek tentang aku, terserah kamu. Tunggu bentar. Mika. Mik, bentar, Mik. Gue mau ngomong sama lo, Mik. Mika, keluar dulu, Mik. Mik, kita harus ngomong bentar, Mik. Mik, kita belum selesai buat ngomongnya, Mik. Mika. Kenapa Lola punya foto-fotonya Mika? Ini kan? Ya Tuhan, berarti Lola yang selama ini nyimpan dendam sama Mika. Apa ini semua perbuatan dia? Hai Mika sayang, akhirnya aku bisa balas dendam juga sama kamu. Angkat dong.
kalau kayak gitu nanti kita ketemu di pemakaman ya nanti malam. Tolong aku di mana? Tolong kenapa aku diikat? Tolong lepasin. Hai Mika. Akhirnya Tuan Putri bangun juga. Kalau ini gue ada di mana? Kenapa tangan gue diikat? Kalau gue ada di mana? Kalau lepasin nih, tuh tangan gue diikat loh. Kenapa? Mau tahu ya? Karena malam ini adalah malam yang sangat spesial buat lo. Mau sih? Ya, kok kenapa sih? Tolong lepasin gue. Tolong kenapa? Kenapa? Tolong, lo mau apa? Lo mau apa? Lo mau uang? Lo mau uang? Oke, lo mau uang? Oke. Lo mau berapa? Asal lo tahu ya. Gue, keluarga gue, gak butuh uang lo. Terus kenapa lo ikat gue? Lepasin sekarang. Lo ingat sama gue. Lo apa-apaan lo? Lo ingatnya sama gue. Lo apaan sih? Lo sekarang itu kan lepasin gue. Lo ingat lihat muka gue baik-baik. Lo tahu, lo dan cowok lo itu yang udah nabrak gue dan bunuh gue. Jadi, itu lo. Ini tuh, bukan gue. Lo tega sih ngambil pikiran gue. Gue nyesel banget gue. Gue sayang banget sama dia. Gue juga kehilangan pacar gue. Gue gak peduli. Lo udah hancurin hidup gue. Tapi sekarang gue yang bakal ngancurin hidup lo. Dengan cara nakut-nakutin orang. Jadi selama ini yang nakut-nakutin gue lo. Jadi saya pagi lama itu ada. Ada nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Mama lo udah keluar. Oh, terus boneka itu, suara itu, gini.
Lagian misteri loker 13 itu udah terkenal di kampus gue. Dan ternyata kamu yang dapetin loker 13 itu. Gue ngeliat lo, gue ingat siapa lo. Dan kayaknya masih juga kalau gue ngerjain lo atau ngamatin lo sampai lo menderita. Tapi anak kecil itu urusan mudah buat gue. Gue tinggal bayar anak kecil buat datang ke rumah lo ngasih boneka peluang itu. Hedres datang ke kampus dan ngerekam suaranya pakai handphone. Tapi ada boneka di mobil gue dan di tas gue. Ya mungkin gimana caranya? Oh lupa ya? Waktu lo ngomong, gue sengaja masukin boneka kuncinya ke dalam tas lo. Dan waktu lo ketemu bulan, lo ngikutin kunci sama dompet lo dan tas lo sama gue. Gampang? Apa susahnya ngerjain anak bodoh kayak lo? Selalu Lola. Kalau kenapa lo tega banget sama gue, Lola? Lo tau gak sih, gue itu udah habis. Allah. Lo pasti menerima semua ini. Karena lo udah membuat gue menderita dan tunangan gue meninggal. Ya. Rika! Rika! Rika, lu gimana, Lek? Lo mau apa sih? Kayaknya gue bakal bersenang-senang dulu deh. Oh. Habis itu baru gue pikirin. Sampai akhirnya gue tahu si anak ini mau diapain ya anaknya. Jadi jangan kemana-mana ya anak ini. Aku Tahu di mana sih ini? Lu nggak aktif nih? Jangan-jangan Lola nyakitin dia. Gawat. Nik, kamu di mana? Oh, Pagi. Apa? Pagi, boleh kamu dengerin aku? Aku nggak tahu kamu di mana, dan aku diculik sama Lola. Yaudah gini aja. Sekarang kamu kasih tahu lokasi kamu di mana. Kamu share location kamu sekarang, ya? Aku bakal share lokasi ke kamu ya. Kamu tunggu. Pagi, aku udah siap. Ya. Oke, sekarang aku udah tahu lokasi kamu di mana. Kamu tunggu di sana ya. Tunggu di sana. Speed. Terus memangnya kan? Lo mau diapain? Kayaknya lucu juga. Gue ngikat lo, gue masukin ke dalam mobil, terus mobilnya gue masukin ke dalam danau.
Lu lepasin dulu kata lu. Mau ikut? Oke. Lu bisa berapa apa sih? Oke, gue minta maaf. Gue minta maaf, tapi bukan cuma lo yang sakit. Gue juga kehilangan. Tapi please lo, lepasin gue, maafin gue. Gue janji, pokoknya kalau maafin gue, gue gak bakal bilang sama siapa-siapa. Sana. Ayo, nungkat gue. Gue gak apa. Lo nggak akan bisa ngelewatin maut kedua lo. Diam nggak lo? Cuma juga lo teriak, nggak ada yang dengar lo di sini. Ngapain lo di sini? Hah? Lo dari mana kalau kita di sini? Lola, lu dengerin gue, lu jangan sakitin dia. Lu gak bakal sakitin dia, kan? Lu kasih dia sekarang ya. Atau kalau lo deket-deket, siapa bakal jadi korban? Oke. Tapi please jangan sakitin dia, gue mau masalah. Apa peduli lo? Hah? Kenapa lo pengen banget ngeliat dia bahagia sedangkan gue menderita? Jawab! Enggak. Lu Tadi lo aku dulu sama aja. Gak apa-apa. Lu gak apa-apa. Yang penting lu gak apa-apa. Ada yang sakit? Kita harus cabut dari sini. Lu gak apa-apa. Ada yang sakit? Gak ada yang sakit. Pagi. Kamu apa kan? Pagi. Mau tahu ya? Sekarang juga. Nika! Akan bisa kemana-mana. Nika. Ya. Lo gak akan pernah bisa pergi dari gue. Nika, gue gak akan pernah maafin lo. Nika. Gue gak akan pernah maafin lo, Nika. Gue bakal bikin lo sengsara. Mandi. Apa-apa. Saya minta maaf banget ya, Bu. Saya jadi duduk ibu yang enggak. Ya, saya juga jadi nggak enak, Bu. Saya sampai bawa-bawa almarhum anak ibu. Nggak apa-apa, Mika. Ibu bisa mengerti kok. Ibu juga nggak menyangka kenapa Lola jadi seperti itu ya. Tapi syukurlah yang penting kamu nggak kenapa-napa. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya udah kalau gitu saya permisi ya, Bu ya. Ya, silakan.